Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah sebuah kisah yang bisa kita jadikan bahan renungan dan mengambil sebuah hikmah bahwa betapa janji Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah suatu hal yang pasti. Bagi mereka yang meyakini firman Allah dan menjalankan semua yang menjadi ketentuannya, maka niscaya akan memperoleh ganjaran yang baik di akhirnya. Dan begitu pula yang terjadi sebaliknya. Untuk hambanya yang melanggar segala ketentuan Allah, maka tentu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan berikut ini ada sebuah kisah yang bersumber dari kitab karya Abdul Hamid Jasim Al-Bilali, yang semuanya adalah sebuah kisah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada seorang teman yang berkata kepadaku, "Aku sudah terbiasa menguburkan mayat masyarakat setempat. Suatu hari ada salah seorang keluargaku menghubungiku dan meminta agar menguburkan ibu mereka yang meninggal. Kemudian aku pun pergi ke pekuburan dan aku menunggu di tempat memandikan jenazah. Saat di sana, aku melihat 4 orang wanita berhijab yang bergegas meninggalkan tempat memandikan mayat tersebut. Aku tidak menanyakan apa sebabnya mereka keluar dari tempat itu, karena itu memang bukan urusanku. Lalu beberapa menit kemudian, wanita yang memandikan jenazah tersebut keluar dan memintaku agar menolongnya memandikan jenazah tersebut. Aku pun berkata bahwa ini tidak boleh dilakukan karena sesungguhnya tidak halal bagi seorang laki-laki untuk melihat aurat seorang wanita meskipun ia sudah menjadi mayat sekalipun. Namun wanita itu mengemukakan alasannya, dikarenakan jenazah wanita yang satu ini sangat besar dan berat tentunya. Kemudian wanita itu kembali masuk dan memandikan mayat tersebut. Setelah selesai dikafankan, kemudian ia memanggil kami agar meminta mayat tersebut untuk diangkat. Karena jenazah tersebut terlalu berat, kami yang berjumlah 11 orang pun kemudian masuk ke dalam untuk mengangkatnya. Singkat cerita, setelah sampai di lubang kuburan pun, kami buka lubang masuknya dan kemudian kami turunkan dari pundak kami. Namun karena saking beratnya, tiba-tiba jenazahnya terlepas dan terjatuh ke dalam dan tidak sempat kami tangkap kembali hingga aku mendengar dari gemeretak tulang tubuhnya yang patah ketika jenazah itu jatuh. Dan aku melihat ke dalam kubur
Ternyata kain kafannya sedikit terbuka sehingga terlihat auratnya. Aku pun segera melompat ke jenazah dan segera menutup aurat tersebut. Kemudian dengan susah payah aku menyeretnya ke arah kiblat dan aku buka kain kafan di bagian mukanya. Dan saat itu aku melihat pemandangan yang aneh. Mata jenazah wanita tersebut terbelalak dan berwarna hitam. Aku pun menjadi takut dan segera memanjat ke atas dengan tidak menoleh ke belakang lagi. Setelah sampai di rumah, aku kemudian menghubungi salah seorang anak perempuan dari sang jenazah. Kemudian ia pun bersumpah supaya aku menceritakan apa yang terjadi saat memasukkan jenazah itu ke dalam kuburan. Aku berusaha untuk menghindar, namun ia terus mendesakku hingga akhirnya terpaksa harus memberitahukannya. Ia pun berkata, "Wahai Ustaz, ketika Anda melihat kami bergegas keluar, itu dikarenakan kami melihat wajah ibu kami menghitam, karena ibu kami tidak pernah sekalipun mengerjakan sholat, dan ia pun meninggal dalam kondisi sedang berdandan." Sahabat seiman yang dirahmati Allah, satu kisah nyata ini menegaskan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar hamba-hambanya mau melihat bekas-bekas dari su'ul khatimah hambanya yang durhaka, agar menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semoga kisah ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga dan menjadi bahan renungan bagi kita semua untuk selalu menyempurnakan ibadah kita semua dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam biswab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.